Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadur Hakim dari kelompok 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kajian sanad dan matan hadis. Tentang wabah penyakit diturunkan, maka dijauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid. Selanjutnya, kami mengambil hadis utama tentang tema tersebut dari kitab Syu'abul Iman Al-Baihaqi nomor 2947. Akhbarona Abu Abdillah Al-Hafid. Hadatsana Abu Nasir Ahmad bin Sahal Al-Faqih bi Bukhara. Hadatsana Saleh ibnu Muhammad ibnu Habib Al-Hafid. Hadatsana Muhammad ibnu Bakar. Hadatsana Yafir ibnu Sulaiman. Hadatsana Abdullah ibnu Abi Shalih an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahadtun minas sama'i anzalat surafat an umar masajid qala al-Baihaqi rahimahullah hadhil isnad an Anas ibn Malik fi hadal makna idza samamtahunna illa maruya fi hadal bab an ghairi ahdasa qawwatu wallahu a'lam, yang artinya Abu Abdillah Al-Hafid mengabarkan kepada kami, Abu Nasir Ahmad bin Sahal, beliau seorang ahli hukum di Bukhara, menceritakan kepada kami, Saleh bin Muhammad Habib Al-Hafid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Yafir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abi Shalih menceritakan kepada kami, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apabila penyakit diturunkan dari langit, maka dijauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid. Selanjutnya yaitu analisa tahqiq hadis. Di atas hadis tersebut juga terdapat pada riwayat Imam Al-Baihaqi nomor 2686 dan 2947 pada kitab Syu'abul Iman. Yang kedua riwayat Ibnu Asakir juz 17 dan yang ketiga Ibnu Adi yang berasal dari kitab Al-Kamil fi Du'afa Ar-Rijal. Selanjutnya iktibar sanad. Iktibar menurut bahasa berasal dari masdar kata iktibaro. Makna iktibar adalah memperhatikan atau meninjau suatu perkara untuk mengetahui suatu jenis lainnya. Sedangkan menurut istilah, iktibar adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang pada bagian hadis tersebut hanya ada seorang beriwayat saja dengan menyertakan sanad-sanad lain itu, maka akan dapat diketahui apakah ada periwayat lain atau tidak untuk bagian sanad dari hadis tersebut. Uraian sanad dari hadis di atas. Nama periwayat Anas bin Malik, beliau sebagai periwayat pertama. Sedangkan dalam urutan sanad, beliau menduduki yang urutan yang ke-7. Yang kedua, Abdullah bin Abi Shalih, periwayat kedua, sanad yang ke-6. Yafir bin Sulaiman, periwayat yang ketiga, sanad yang ke-5. Yang keempat, Muhammad bin Bakar, periwayat ke-4 dan sanad yang ke-4. Yang kelima, Saleh bin Muhammad Habib Al-Hafid, beliau sebagai periwayat ke-5 dan sanad yang ketiga. Yang ke-6, Abu Nasir Ahmad bin Sahal, beliau sebagai periwayat yang ke-6 dan sanad yang kedua. Yang ke-7, Abu Abdillah Al-Hafid, beliau sebagai periwayat yang ke-7 dan sanad yang pertama. Dan yang terakhir yaitu Al-Baihaqi, beliau sebagai mukharijul hadis.
Dan selanjutnya skema sanad. Hadis tersebut berasal dari Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik, Abdullah menerima hadis tersebut dari Anas bin Malik dengan singgot an. Dan yang kedua, Yafir bin Sulaiman menerima hadis dengan dari Abdullah dengan singgot hadatsana. Dan Muhammad bin Bakar menerima hadis tersebut dari Yafir bin Sulaiman dengan singgot hadatsana juga. Kemudian Soleh bin Muhammad menerima hadis dari Muhammad bin Bakar dengan singgot hadatsana. Kemudian Ahmad bin Suhail menerima hadis dari Soleh bin Muhammad dengan singgot hadatsana juga. Dan yang terakhir Muhammad bin Abdullah menerima hadis dari Ahmad bin Suhail dengan singgot hadatsana. Kemudian sampai pada periwayat Al-Baihaqi. Selanjutnya kritik sanad. Yang pertama dari biografi perawi. Nama periwayat yaitu Anas bin Malik. Nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin An-Nadr bin Damdami bin Zaid bin Haram. Beliau wafat pada tahun 93. Lahir di kota Basrah dan wafat di kota Basrah. Nama gurunya yaitu yang pertama Abu Al-Mutaqar Al-Madani, yang kedua Abu Yahya Al-Ansari. Kemudian nama dari muridnya yang pertama yaitu Aban bin Dinar Al-Basri dan yang kedua Abu Sa'id Al-Kaufi. Yang kedua yaitu dari periwayat Abdullah bin Abi Soleh. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Dakwani. Beliau lahir pada tahun 65 Hijriah dan wafat pada tahun 131 Hijriah. Lahir di kota Madinah dan wafat belum diketahui. Nama gurunya yaitu Abu Sa'id Al-Madani dan yang kedua Muhammad bin Abdurrahman bin Haris bin Sam bin Al-Mughirah. Selanjutnya yaitu kualitas periwayat menurut beberapa ulama. Nama periwayat menurut ulama Abu Hatim Ar-Razi, beliau yaitu Khadim Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua periwayat Abdullah bin Abi Soleh menurut ulama Abu Hatim Ar-Razi, beliau sikot. Yang kedua Yafir bin Sulaiman menurut Abu Dawud As-Sistani, yaitu beliau sikot karena rojul as-soleh. Dan yang keempat Muhammad bin Bakar menurut Ahmad bin Hanbal qala la yari bil kitabah an mislih ba'si. Dan yang kelima Soleh bin Muhammad Habib al-Hafid menurut Ibnu Abu Hatim Ar-Razi musabbat fil al-hadis. Selanjutnya yaitu kemudian kesimpulan analisis kritik sanad. Berdasarkan sanad yang telah dipaparkan di atas, dengan cara melihat penilaian dari para ulama hadis dalam Muharrid Al-Baihaqi,
Maka dapat kami simpulkan bahwa hadis tersebut merupakan hadis kategori yang dhaif karena ada sebagian perawi itu dari Yafir bin Sulaiman terbalik dalam menyampaikan sanad dan matanya. Selanjutnya, kritik matan. Menurut mayoritas ulama hadis, suatu hadis bisa dikatakan sahih apabila sanad dan matanya sama-sama berkualitas sahih. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, terhindar dari kejanggalan. Yang kedua, terhindar dari ilat atau cacat. Sedangkan menurut Al-Khatib Al-Baghdadi, suatu matan hadis barulah dapat dinyatakan sebagai hadis yang diterima atau makbul apabila yang pertama tidak bertentangan dengan akal yang sehat, dan yang kedua tidak bertentangan dengan hukum Al-Quran yang telah muhkam, dan yang ketiga tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, dan yang keempat tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu, dan yang kelima tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti. Yang keenam yaitu tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat. Yang selanjutnya yaitu kajian terhadap pemaknaan hadis. Kandungan matan hadis menjadi suatu yang penting dalam menentukan kesahihan suatu hadis. Telah dilakukan integrasi interkoneksi dengan ilmu-ilmu lainnya, hadis tentang munculnya wabah penyakit dijauhkan dari orang-orang yang meramaikan masjid tidak mendapatkan keselarasan karena setelah diteliti oleh beberapa ulama atau ahli hadis, matan hadis tersebut tidak berkeseimbangan dengan penelitian para ahli. Pasalnya, di masjid pun penularan penyakit dapat terjadi. Selain itu, ada hadis sahih yang harus lebih diperhatikan, yaitu hadis tentang wabah yang menceritakan ketika ada wabah taun di suatu wilayah dan Rasulullah SAW melarang orang-orang yang dari luar wilayah tersebut masuk dalam wilayah itu dan melarang orang di dalam wilayah tersebut untuk keluar dari wilayah tersebut. Yang hadis tersebut yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muslim bin Qanab dan Qutaibah bin Sa'id, keduanya berkata telah mengabarkan kepada kami Al-Mughir, dan dia nasabkan kepada Ibnu Qanam, Ibnu Abdurrahman Al-Quraisy berkata dari Abu An-Nadir, dari Amr bin Sa'ad bin Abu Waqqas, dari Ustamah bin Zaid, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un atau penyakit yang menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di satu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu bisa lari daripadanya. Selanjutnya, dari kesimpulan makalah di atas, berdasarkan sanad yang telah dipaparkan di atas dengan cara melihat penilaian dari para ulama hadis, ahli hadis dalam Muharrid Al-Baihaqi, maka dapat kami simpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut merupakan hadis kategori yang dhaif karena ada sebagian perawi yaitu Yafir bin Sulaiman terbalik dalam menyampaikan sanad matanya. Sedangkan dalam kritik matan hadis, kami berkesimpulan menurut keyakinan para ulama dan ahli hadis bahwa masjid adalah tempat yang aman dari penularan wabah penyakit adalah tidak valid karena tidak sejalan dengan fakta di lapangan dan juga tidak didukung dengan dalil yang lebih kuat baik dari hadis maupun Al-Quran, serta hadis tersebut sifatnya yang lemah, derajatnya mungkar dan tidak dapat dijadikan hujah. Maka keyakinan tersebut tidak lebih daripada sekedar anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga
harus disikapi secara kritis dengan tidak serta-merta mempercayai dan apalagi mengikutinya. Sekian sedikit presentasi dari saya. Mungkin apabila ada salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.